Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri bernama Fani Nurhaliza dan rekan-rekan saya yang bernama Muhammad Rizky Agung, Firly, Wita Cici Oktaviani, dan Yuni Nurhaini. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sosius yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Jadi, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu masyarakat. Menurut Stolley, sosiologi sebagai studi ilmiah tentang perkembangan, struktur, interaksi, dan perilaku kolektif dalam hubungan sosial. Menurut Auguste Comte, dalam Makasari, sosiologi adalah suatu studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial yang dibedakan menjadi sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Dari pengertian sosiologi, menurut beberapa para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan hubungan perilaku interaksi sosial antara individu maupun kelompok untuk mengetahui gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, landas bermakna alas dan tumpuan. Landasan memiliki arti bantalan, dasar, dan alas. Dasar tumpuan dapat berupa konseptual, misalnya asumsi, dapat pula berupa material, misalnya landasan pesawat terbang. Pendidikan dapat dipahami dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang studi pendidikan dan sudut pandang praktik pendidikan. Menurut Robandi 2005 menyatakan bahwa praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Robandi juga mengemukakan landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Sementara Uno dan Lametengo menyatakan landasan pendidikan pada dasarnya merupakan paparan analisis akan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar basic fact. Berdasarkan uraian di atas yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar tumpuan asumsi-asumsi praktik dan studi pendidikan sebagai dasar tujuan. Saya akan melanjutkan tentang materi pengertian landasan sosiologis pendidikan. Menurut Pidarta, sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok dalam kelompok-kelompok dan struktur solusinya. Dengan kata lain, ilmu ini mempelajari tentang bagaimana individu atau manusia berhubungan dan berinteraksi dengan individu lain dalam kelompoknya, serta bagaimana bentuk susunan unit-unit atau struktur dalam bermasyarakat atau sosial beserta kaitannya satu sama lain. Dengan mengacu pada penjelasan di atas, landasan sosiologis pendidikan merupakan acuan atau rujukan dalam menerapkan pendidikan yang bertolak ukur pada interaksi dan komunikasi antar individu sebagai bagian dari makhluk sosial dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat yang tentunya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kegiatan pendidikan adalah suatu proses interaksi antar pendidikan dan peserta didik dengan harapan peserta didik bisa mengembangkan dirinya. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Itulah sebabnya kegiatan pendidikan mampu dilaksanakan dengan baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Selanjutnya, masyarakat sebagai bagian dari landasan sosiologis pendidikan di Indonesia. Masyarakat adalah salah satu bentuk komunitas yang sangat majemuk dan dinamis. Dengan kemajemukan dan kedinamisan inilah muncul berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu cara memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan pranata pendidikan, yang sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.
Namun, kenyataannya kebutuhan dan sudut pandang akan pendidikan antar individu atau antar masyarakat selalu berbeda-beda. Keberagaman ini diakibatkan oleh keadaan sosial yang ada. Contohnya yaitu keadaan sosial dari sudut pandang akan pendidikan. Pandangan masyarakat menengah ke atas dengan pandangan masyarakat menengah ke bawah akan pendidikan dan kebutuhan pendidikan tentunya berbeda. Masyarakat menengah ke atas tentunya sudah lebih melek terhadap pendidikan daripada mereka yang berada di garis bawah kemiskinan. Selain itu, kesempatan dan kemampuan yang mereka miliki juga berbeda. Hal ini memicu institusi pendidikan untuk mencanangkan program pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Mari kita simpulkan dari materi yang teman-teman sampaikan, yaitu landasan sosiologis pendidikan merupakan acuan atau rujukan dalam menerapkan pendidikan yang bertolak ukur pada interaksi dan komunikasi antar individu sebagai bagian dari makhluk sosial dalam kehidupan sosial yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada saat ini. Saat ini di Indonesia menganut paham integralistik, yaitu mengutamakan kepentingan umum, kepentingan bersama, namun tanpa mengesampingkan kepentingan pribadinya. Saran untuk landasan sosiologis pendidikan ini, manusia merupakan makhluk hidup yang tentunya selalu setiap hari melakukan interaksi, komunikasi, dan sosialisasi antar satu sama lain. Dalam proses sosialisasi inilah manusia memerlukan pendidikan untuk menjadi manusia yang berpendidikan. Untuk membantu mewujudkannya, manusia membutuhkan komitmen dari pemerintah untuk memadai dan mencukupi di segala kondisi masyarakat saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.